Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siddiq itu derajat tertinggi sebelum derajat kenabian. Nabi itu derajat yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Di bawahnya Nabi adalah siapapun yang mendapat pengakuan dari Allah sebagai as-siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Isya Masjid Al-Muslimun Curah Seru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Wa innar rajula la yastuqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang yang senantiasa berbuat jujur, memelihara diri, membiasakan diri berbuat jujur dan jujur, hatta hingga dia yuktaba indallah, ditulis atau tercatat di sisi Allah sebagai orang yang bergelar siddiq atau mendapat kualifikasi sebagai orang yang siddiq. Di sini berarti pengakuan siddiq di sisi Allah itu apabila seseorang istiqomah di dalam kejujuran. Maka di sini hadisnya atau bunyi sabda Nabi adalah innar rajula la yashtuku, benar-benar menjaga diri di dalam kejujuran, benar-benar berlaku jujur secara kontinu, secara istiqomah, maka kemudian hatta yuktaba indallah siddiqan, maka barulah kemudian di sisi Allah dia tercatat sebagai atau diakui di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Pak Bu, siddiq itu adalah derajat tertinggi sebelum derajat kenabian. Derajat tertinggi sebelum derajat kenabian. Ya, Nabi itu derajat yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Di bawahnya Nabi adalah siapapun yang mendapat pengakuan dari Allah sebagai as-siddiq. Di dalam surat An-Nisa itu, dalam surat An-Nisa 69, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dibersamakan, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan minan nabiyina, kalangan para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang mendapat pengakuan as-siddiq dari Allah Subhanahu wa taala, dan wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang diakui kesalehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pembersamaan terhadap orang-orang yang diberi kenikmatan khusus oleh Allah. Nabi, as-siddiq, kemudian syuhada, dan orang-orang soleh. Di sini siddiq itu menempati kedudukan nomor 2 setelah kenabian. Maka Masya Allah,
maka jaminannya adalah surga. Dan telah kita kaji kemudian bagaimana berproses menjadi mendapatkan pengakuan sidik dari Allah Subhanahu wa taala, yakni seperti yang barusan kita bacakan hadisnya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna sidqa yahdi ilal bir, bahwa sidik kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan yang paripurna, dan kebaikan yang paripurna itulah ya wa innal birra yahdi ilal jannah. Di jannah itu isinya ya para nabi, para as-siddiq, para syuhada, para orang-orang soleh. Suatu hari Bapak sekalian, Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, 4 orang. Beliau entah dalam urusan sesuatu, beliau naik ke atas gunung Uhud, ya, gunung Uhud. Kemudian di atas Uhud itu, di atas gunung itu terjadilah gempa, atau Uhud itu bergetar. Ya, bergetar. Ini jarang sekali di kota Madinah terjadi gempa, itu jarang sekali. Ya, pernah sekali di dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi gempa. Tetapi hanya itu, sepanjang sejarah sampai hari ini tidak pernah terjadi gempa. Nah, ketika baginda Nabi dan Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke gunung Uhud, Jabal Uhud, kemudian terjadi gempa. Nabi berkata, ya Uhud, uskun, gitu. Wahai Uhud. Nabi menginjakkan, menggedrukkan kaki itu, duduk gitu. Ya, jadi ketika Uhud itu bergetar, ada gempa begitu, Nabi menginjak keras, gedruk nih kakinya di gunung itu, ya, sambil bilang, ya Uhud, wahai Uhud, uskun, diam. Wa inna ma'ahu nabiyun, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, wasiddiqun, dan seorang siddiq, dan syuhada, dan 2 orang yang kelak akan mati syahid. Lalu seketika diam, Pak. Uhud itu seketika gempanya seketika lerai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, bahwa as-siddiq disebut yang kedua setelah nabi, setelah seorang nabi. Wa inna ma'ahu, sesungguhnya di atasmu ini berdiri seorang nabi, dan siddiqun, dan seorang siddiq menempati urutan kedua. Kemudian barulah syuhada, orang-orang yang telah mati syahid. Yang kedua, bahwasanya bisa kita jelaskan bahwa benda-benda, gunung, kayu, benda-benda yang kita anggap benda mati atau abiotik itu, Pak. Di dalam biologi itu kan ada lingkungan biotik, lingkungan yang hidup, yang manusia, ayam, burung, sel-sel, sampai bakteri, itu biotik. Kalau abiotik itu lingkungan tidak hidup, batu, air, kayu, gunung termasuk. Tetapi sesungguhnya tidak. Di dalam pemahaman Islam semua itu hidup. Bahkan air, angin itu semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, ini contohnya. Gunung Uhud ini, terlepas bahwa Nabi ini memiliki mukjizat khusus, bisa bicara dengan bukit, bisa bicara dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Tetapi seperti itulah pada umumnya benda-benda yang kita anggap benda mati itu sesungguhnya hidup dan bisa berkomunikasi. Hanya saja kita tidak menyadari. Ya, Uhudun, Jabalun. Uhud ini adalah suatu bukit, suatu bukit. Kemudian yuhibbuna, mereka, dia, Uhud ini, yuhibbuna. Uhud ini, kata Nabi SAW, mencintai kita. Nuhibbuha, dan kita pun seyogianya juga mencintai Uhud, gunung Uhud ini. Ini menunjukkan adanya interaksi antara manusia dengan benda-benda yang kita anggap mati. Juga suatu saat ketika Nabi SAW selama ini mimbarnya itu bertumpu pada, kalau Rasul itu Masjid Nabawi yang masih angkatan pertama, bangunan pertama itu ada mimbar, kemudian ada tempat duduknya. Nah, di antara mimbar dan tempat duduknya ini adalah terbuat dari potongan kayu kurma, pohon kurma. Suatu saat ada seorang yang kaya yang membikinkan mimbar baru.
untuk baginda Nabi SAW, maka mimbar yang baru ini ditaruhlah di masjid Nabi. Kemudian onggokan atau potongan batang kurma ini disingkirkan di sebelah, tidak dipakai lagi. Suatu saat ketika Nabi sedang berkhutbah di mimbar itu, Nabi mendengar rintihan tangisan. Setelah diamati, tangisan rintihan itu berasal dari batang kurma yang disingkirkan tadi. Kemudian berkomunikasilah, wahai batang kurma, kenapa engkau menangis? Dia menangis karena bersedih karena sudah tidak dipakai lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa benda-benda mati pun sesungguhnya punya hati, punya kehidupannya sendiri. Tetapi hanya orang-orang khususlah yang bisa dibukakan basyirahnya, sehingga bisa melihat, bisa komunikasi dan lain sebagainya. Ini tentang as-siddiq tadi, bahwasanya derajat siddiq itu menduduki kemuliaan kedua setelah derajat kenabian. Makanya pahalanya surga, pahalanya surga. Sampai situ bahwasanya innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi derajat kesiddiqan, derajat siddiq di mana menempati urutan setelah kenabian itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan membiasakan dari hal-hal yang terkecil, itu membiasakan jujur. Juga diberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan clue atau memberikan suatu rumusan untuk mempercepat atau untuk memperoleh as-siddiq, derajat as-siddiq itu diantaranya adalah kunu ma'as shodiqin tadi. Nah, ini tentang siddiq. Kemudian Nabi bersabdanya ini dilanjut lagi, ya, yang menerangkan tentang kebalikan dari jujur atau siddiq tadi. Nah, setelah menerangkan tentang as-siddiq, kemudian bisa mengantarkan kepada kebaikan yang paripurna. Kebaikan yang paripurna akan mengantarkan kepada surga, dan seseorang akan memperoleh derajat siddiq itu apabila dia terus-menerus berbuat kejujuran hingga Allah mencatat di sisi Allah tercatat sebagai orang-orang yang benar-benar diakui sebagai Allah sebagai orang yang jujur. Sekarang wa innal kadhiba, sesungguhnya kedustaan itu yahdi ilal fujur. Jadi lawan dari siddiq, jujur, itu adalah kadhib atau dusta. Yahdi ilal fujur. Fujur itu adalah sesuatu keburukan. Fujur itu sesuatu keburukan yang derajatnya adalah atau kata kuncinya adalah al-khuruj minat ta'ah. Al-fujur itu atau kefasikan itu atau keburukan itu adalah al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Semua bentuk yang keluar dari ketaatan maka itu disebut fujur. Orang yang fujur disebut fajir, orang yang suka berbuat kemaksiatan. Yang keluar dari ketaatan berarti adalah kemaksiatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya sholat itu taat. Ketika waktunya sholat tidak sholat, maka dia khuruj minat ta'ah, dia keluar dari ketaatan, dan itu bentuk kefasikan atau bentuk suatu pelanggaran yang sangat serius, Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada fujur atau mengantarkan kepada keburukan. Mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Ujung-ujungnya fajir, orang yang fajir atau keburukan yang paripurna tadi, semua bentuk kejelekan ada dalam kefajiran, kefujuran itu, dia mengantarkan kepada neraka. Kebalikannya. Wa innar rajula la yakdzibu
Wa inna rajula la yakdzibu. Dan sesungguhnya seseorang sungguh dia senantiasa berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau dia senantiasa berdusta, dusta kecil ditumpuk-tumpuk menjadi dusta yang besar hingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pembohong atau pendusta.